Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nora Hilmia Primasari dalam mata kuliah perpajakan 1. Tema kali ini adalah hukum pajak internasional. Latar belakang yang melandasi hukum pajak internasional ini penting untuk kita pelajari. Yang pertama, karena setiap negara itu mempunyai undang-undang perpajakan tersendiri. Yang kedua, sistem perpajakan yang berlainan itu akan menyebabkan pajak ganda. Yang ketiga, perlu mengurangi resiko terjadinya pajak ganda dan arus modal dari satu negara ke negara yang lain. Dan yang terakhir adalah di bidang perpajakan internasional itu tidak ada ketentuan atau kaidah yang membatasi hak atas pemajakan suatu negara terhadap objek pajak dan subjek pajak di luar negeri. Jadi ini kaitannya dengan asas yurisdiksi yang pernah kita pelajari di pertemuan 2 sebelumnya ya. Jadi di mana ketika misalnya itu asas domisili, berarti dia dipajaki di domisilinya dia bertempat tinggal di mana. Jadi ketika dia domisilinya di Indonesia tapi dia warga negara Malaysia, kemungkinan dia di Indonesia kena pajak, di Malaysia kena pajak. Nah, hal itu juga berlaku untuk objek pajak gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita membahas apa itu pajak berganda dan jenisnya. Secara luas, pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali. Sedangkan pengertian secara sempit, pajak berganda ini dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap subjek atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama, yang mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah. Nah, jenis dari pajak berganda ini ada dua, yaitu secara internal, domestik, dan secara internasional. Sebab terjadinya pajak berganda internasional. Yang pertama, karena subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara. Itu terjadi karena satu, domisilinya rangkap. Jadi dia bertempat tinggal, katakanlah misalnya dia bertempat tinggal di Indonesia dan dia juga mempunyai tempat tinggal di Malaysia. Jadi bolak-balik antara Indonesia dan Malaysia. Jadi di Indonesia dia kena pajak, di Malaysia juga dia kena pajak. Yang kedua, terkait dengan kewarganegaraan. Nah, ini masih mengacu pada asas yurisdiksi ya yang kita pelajari sebelumnya. Jadi kewarganegaraannya rangkap. Yang ketiga, bentrok antara domisili dan asas kewarganegaraan. Dia domisilinya misalnya di Indonesia tapi dia warga negara Singapura misalnya, atau sebaliknya. Yang kedua, objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara. Jadi katakanlah misalkan ini ekspor impor kasusnya misalnya ya. Jadi misalkan impor barang dari Jepang misalnya. Jadi barang tersebut di Jepang kena pajak, di Indonesia juga kena pajak ketika dia masuk ke Indonesia. Lalu sebab yang ketiga terjadinya pajak berganda itu karena subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan atas worldwide income, sedangkan di negara domisili itu dikenakan pajak berdasarkan asas sumber. Ya, jadi di subjek pajaknya itu dia tempat tinggalnya di misalnya di Indonesia, dia di Indonesia kena pajak, tapi dia penghasilannya dari asas sumber tuh penghasilannya dapat di mana gitu ya. Jadi penghasilannya misalkan dia punya usaha di Malaysia dia kena pajak gitu ya. Jadi atas subjek pajak itu ya, subjek pajak tersebut di Indonesia kena karena dia bertempat tinggal di Indonesia, di Malaysia kena karena sumber penghasilannya dia dari Malaysia misalnya, seperti itu. Selanjutnya, metode penghindaran pajak berganda. Ada 4 metode. Yang pertama adalah metode pengurangan pajak atau tax credit method. Yang kedua, metode pembebasan pajak. Yang ketiga, metode pembebasan pajak sebagai biaya. Dan yang keempat adalah metode pengurangan tarif pajak. Yang pertama yaitu metode pengurangan pajak. Di sini ada 3 cara perhitungan. Yang pertama dengan menggunakan full tax credit method, yaitu seluruh pajak yang dibayar di luar negeri itu dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terutang atas seluruh penghasilan.
Yang kedua ada Ordinary Tax Credit Method. Ini merupakan jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan, tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik. Dan yang terakhir adalah Tax Sparing Credit Method. Ini adalah penghasilan dari negara sumber yang mendapat fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday dianggap tetap terutang pajak di negara sumber untuk menghindari penghasilan tersebut dikenai pajak di dalam negeri atau negara domisili. Nah, ini ada contoh kasus. Misalnya wajib pajak ABC itu merupakan penduduk negara X dalam tahun 2019 memperoleh penghasilan dari dalam negeri itu sebesar 100 juta, dari luar negeri misalnya negaranya adalah Y itu sebesar 50 juta. Jadi total penghasilannya sebesar 150 juta. Nah, tarif PPh di negara X itu sebesar 25% dan tarif PPh di negara Y sebesar 30%. Nah, dari soal ini akan kita selesaikan dengan menggunakan metode-metode ada 3 metode tadi ya sebelumnya ya. Oke. Baik, yang pertama adalah menggunakan full tax credit method. Nah, jadi total PPh terutang itu sebesar 25% di negara asal tadi ya. Jadi totalnya adalah 150 juta kali 25%, ketemunya adalah 37.500. Pajak yang dibayar di negara Y itu sebesar 30% kali 50 juta. Jadi ketemunya adalah 15 juta. Jadi kredit pajak luar negerinya adalah 15 juta. Jadi pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar 22.500. Jadi 37 juta yang harus dibayar tadi awalnya karena ada kredit pajak luar negeri yang sudah dibayar di luar negeri sebesar 15 juta. Jadi yang masih harus dibayar adalah sebesar 22 juta. 22.500. Selanjutnya dengan menggunakan metode Ordinary Tax Credit Method. Jadi total PPh terutangnya kan tadi kan sama ya, 25% kali 150. Yang dibayarkan di negara Y ini 30% kali 50 juta sebesar 15 juta. Jadi kredit pajak luar negerinya beda di sini perhitungannya. Kredit pajak luar negeri itu diperoleh dari 50 juta dibagi dengan 150 juta dari total penghasilannya itu dikali dengan ini total PPh terutang sebesar 30.500. Ketemunya adalah 12 juta. Jadi pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar 25 juta. Selanjutnya dengan menggunakan metode tax sparing credit method. Jadi total PPh-nya sama tadi perhitungannya sebesar 37.500. Pajak yang dibayar di negara Y itu nihil. Nah, nihil. Jadi kredit pajak luar negerinya 30% kali 50 juta sebesar 15 juta. Jadi pajak yang masih harus dibayar itu sebesar 22.500. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode pembebasan pajak. Ada 4 cara perhitungan. Yang pertama dengan menggunakan full exemption method. Jadi menurut metode ini penghasilan dari luar negeri itu bukan merupakan penghasilan yang dikenai pajak. Jadi kalau contoh kasusnya seperti contoh yang sebelumnya, PPh yang terutang itu hanya yang penghasilan dari dalam negeri sebesar 100 juta. Jadi 100 juta kali 25%. Jadi penghasilan di luar negerinya itu tidak dihitung. Ketemunya adalah PPh terutangnya 25 juta. Selanjutnya perhitungan yang kedua menggunakan tax exemption at the top berarti yang tertinggi gitu ya. Jadi menurut metode ini, metode pembebasan pajak ini, pajak yang dibebaskan dihitung dimulai dari lapisan pajak yang tertinggi. Kalau metode tax exemption at the top, at the bottom, itu penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung dari lapisan pajak yang terendah. Nah, yang terakhir proportional tax exemption itu terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan antara penghasilan luar negeri dan pajak yang terutang. Oke, dari contoh dari ketiga ini ya, dari tax exemption at the top, exemption bottom, dan proporsional. Oke, baik. Jadi misalnya ada contoh soal wajib pajak ABC itu penduduk negara X dalam tahun 2019 memperoleh penghasilan di dalam negeri 75 juta dan di luar negeri
Misalnya di negara Y sebesar 75 juta, jadi totalnya ada 150 juta. Tarif PPh di negara X itu berjenjang sampai dengan 100 juta tarifnya 20%, di atas 100 juta tarifnya 25%. Sedangkan tarif PPh di negara Y sebesar 30%. Oke, dari soal tersebut maka penyelesaian dengan menggunakan metode tax exemption at the top, total PPh terutangnya 20% kali 100 juta, tadi berdasarkan tarif di dalam negeri tadi ya, kenanya 20 juta, sisanya 50 juta kali 25%, pajak terutangnya sebesar 12.500.000. Jadi total PPh terutangnya sebesar 32.500.000. Pembebasan pajak ini berdasarkan pajak penghasilan yang diperoleh dari luar negeri sebesar 25% kali 50 juta. Jadi kita menggunakan tarif yang paling besar dulu dari perhitungannya tadi ya, 25% kali 50 juta. Nah, sisanya kan masih ada 25 juta ya, karena total penghasilannya ada 75 juta. Maka yang 25 juta ini dikali dengan 20%, ketemunya adalah 5 juta. Maka total pembebasan pajaknya sebesar 17.500.000, sedangkan pajak yang masih harus dibayar itu 15 juta. Diperoleh dari 30.500.000 dikurangi dengan 17.500.000. Metode yang selanjutnya tax exemption at the bottom. Jadi PPh terutangnya sama, total PPh-nya 32 juta. Pembebasan pajaknya itu berdasarkan tarif pajak terendah. Jadi total penghasilan dari luar negeri sebesar 75 juta dikali 20%, ketemunya 15 juta. Jadi pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar 17.500.000 dari 32 juta dikurangi dengan 15 juta. Metode yang selanjutnya adalah proportional tax exemption, metode yang terakhir. Jadi total PPh terutangnya sama sebesar 32.500.000, sedangkan untuk pembebasan pajaknya itu ada perhitungan secara proporsional, yaitu 75 juta dibagi 150 juta total penghasilan keseluruhan kali total PPh terutang sebesar 32.500.000. Jadi ketemunya pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar 16.250.000. Oke, metode yang ketiga adalah metode pembebanan pajak sebagai biaya. Nah, metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri itu merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut diperlakukan sebagai biaya untuk menghitung PPh. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya wajib pajak penduduk X dalam tahun 2019 itu penghasilan dalam negerinya 100 juta, luar negerinya 50 juta. Tarif PPh di negara X itu sebesar 25%, di negara Y 30%. Jadi PPh terutangnya adalah 25% kali 150 dikurangi dengan 15 juta. 15 juta itu diperoleh dari 50% kali 50 juta kali 30%. Di pajak di negara Y. Jadi dikurangi dulu dengan pajak di negara Y sebesar 15 juta. Jadi total PPh terutangnya sebesar 33.750.000. Selanjutnya metode yang keempat, metode yang terakhir. Metode pengurangan tarif pajak atau tax rate reduction method. Metode ini juga menganggap penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, penghasilan dari luar negeri ini dikenakan tarif yang lebih rendah. Selanjutnya contoh untuk tax rate reduction method. Jadi soalnya sama seperti sebelumnya, tarifnya di negara X sebesar 25%, penghasilan di luar negeri itu diberikan pengurangan 25%, tarif PPh di negara Y sebesar 30%. Maka PPh terutang di dalam negeri itu sebesar 25% kali 100 juta, ketemunya 25 juta, sedangkan dari penghasilan di luar negeri itu 25% dari tarif PPh di negara X itu sebesar 25%, lalu 75% itu diperoleh dari 100% dikurangi dengan pengurangan sebesar 25%, jadi ketemunya 75%, terus dikali dengan penghasilan di luar negeri sebesar 50 juta. Jadi ketemunya adalah 9.375.000. Jadi total PPh terutangnya adalah sebesar 34.375.000. Oke, jadi selesai materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.